Satu orang mulai mengarang cerita, bukan karena ia tahu kebenaran, tetapi karena benci yang ia pelihara terlalu lama. Ia merangkai dusta dengan rapi, menambahkan bumbu agar terdengar meyakinkan, lalu melemparkannya ke publik seolah itu fakta. Bukan untuk meluruskan, tapi untuk menjatuhkan. Bukan karena peduli, tapi karena hatinya tidak tahan melihat orang lain berdiri. Lalu datang yang kedua. Ia tidak mencari tahu, tidak menguji kebenaran, tidak peduli dari mana asalnya. Ia langsung membenarkan, karena dalam dirinya ada dengki yang menunggu alasan untuk dibenarkan. Baginya, kebohongan pun bisa terasa benar selama itu memberi kepuasan melihat orang lain direndahkan. Ia tidak butuh bukti, cukup rasa tidak suka, dan itu sudah cukup baginya untuk ikut menghakimi. Kemudian yang lain bermunculan. Mereka tidak tahu awal cerita, tidak pernah melihat kejadian sebenarnya, tetapi dengan mudah ikut menyebarkan. Mengulang kata demi kata tanpa berpikir, tanpa rasa tanggung jawab. Karena di balik itu semua, ada iri yang diam-diam mereka simpan. Mereka menikmati cerita itu, bukan karena itu benar, tetapi karena itu membuat mereka merasa lebih baik dari orang yang mereka bicarakan. Luar biasa cara mereka berkumpul. Tidak ada rapat, tidak ada kesepakatan, tetapi tujuan mereka sama, menjatuhkan satu orang dengan cara paling hina. Yang satu menyalakan api dengan benci, yang lain meniupnya dengan dengki, dan sisanya menambahkan bahan bakar dengan iri. Api itu membesar bukan karena kebenaran, tetapi karena banyaknya tangan yang sengaja membuatnya hidup. Dan yang paling ironis, mereka merasa paling benar. Mereka berdiri di atas kebohongan yang mereka bangun bersama, lalu saling menguatkan seolah jumlah mereka adalah bukti kebenaran. Padahal kebenaran tidak pernah membutuhkan keramaian. Ia tidak perlu teriak, tidak perlu dibela oleh banyak orang untuk tetap menjadi benar. Mereka mungkin merasa menang hari ini, merasa berhasil menjatuhkan nama seseorang, merasa puas melihat orang lain direndahkan oleh cerita yang mereka ciptakan sendiri. Tapi mereka lupa satu hal, kebohongan tidak pernah berjalan sendirian, ia selalu membawa jejak yang suatu hari akan kembali kepada pembuatnya. Waktu tidak pernah berpihak pada dusta. Ia mungkin lambat, tetapi pasti. Dan ketika waktunya tiba, satu persatu akan terlihat jelas. Siapa yang memulai dengan niat buruk, siapa yang membenarkan tanpa hati, dan siapa yang menyebarkan tanpa nurani. Saat itu, bukan lagi cerita yang akan berbicara, tetapi kenyataan yang akan menampar mereka tanpa ampun. Kau menjatuhkanku dengan cerita yang kau karang sendiri, lalu berdiri di atas puing-puing yang kau ciptakan, seolah kaulah pemilik kebenaran. Dengan tenang kau memutar arah fakta, menyusun narasi yang terdengar rapi, hingga orang-orang melihatku sebagai sumber masalah, sementara kau tampil sebagai korban yang seakan tak bersalah. Kau tidak sekadar berbohong, kau membungkus kebohongan itu dengan kepandaian bermain kata. Kesalahanmu kau sembunyikan di balik aib yang kau lemparkan kepadaku. Namaku kau bakar, bukan karena aku bersalah, tetapi karena kau butuh sesuatu untuk dikorbankan agar citramu tetap bersinar. Kau menuduhku agar dirimu terlihat bersih. Kau menghitamkanku agar bayanganmu tampak lebih terang di mata orang lain. Dan ironisnya, ketika aku memilih diam, kau menjadikan keheninganku sebagai alat untuk memperkuat ceritamu. Kau tahu betul bahwa tidak semua orang akan mencari kebenaran, sebagian hanya mendengar yang paling lantang. Maka kau bersuara, aku memilih menahan. Lalu diamku kau tafsirkan sebagai pengakuan, seolah aku tak mampu membela diri. Padahal, aku hanya menolak turun ke dalam permainan yang kau ciptakan. Aku melihat bagaimana kau berdiri di depan banyak orang, dengan percaya diri menyampaikan sesuatu yang tidak pernah terjadi. Kau memoles kebohonganmu hingga terdengar meyakinkan. Bahkan mungkin kau sendiri mulai mempercayainya. Dan di saat yang sama, aku dipaksa menanggung pandangan yang bukan milikku, tuduhan yang tidak pernah aku lakukan, dan penilaian yang dibentuk dari cerita sepihak. Namun ada satu hal yang kau abaikan, kebenaran tidak membutuhkan panggung untuk tetap hidup. Ia tidak perlu dibela dengan teriakan, tidak perlu dipoles dengan kata-kata indah. Ia akan tetap ada meski ditutupi berkali-kali. Sementara kebohongan, sekuat apapun kau bangun, selalu menyimpan retakan. Ia butuh terus dijaga, terus diulang, terus diperkuat, karena sekali saja lengah, ia akan runtuh dengan sendirinya. Kau mungkin merasa menang hari ini,
Kau mungkin merasa berhasil membalikkan keadaan, membuatku terlihat salah dan dirimu terlihat benar. Tapi kemenangan yang dibangun di atas kebohongan tidak pernah benar-benar utuh. Ia rapuh dan hanya menunggu waktu untuk hancur. Aku tidak perlu membalas dengan cara yang sama. Aku tidak perlu merendahkan diriku untuk mengejar pengakuan yang kau cari. Karena pada akhirnya, waktu akan memisahkan mana yang nyata dan mana yang pura-pura. Dan ketika semua terbuka, bukan aku yang harus menjelaskan siapa diriku, melainkan kau yang harus menjawab dari mana semua cerita itu berasal.